Yang berbel na kolam mangisan tahu dia satu dena na garinda dai sautia sita dia tu ngasih situ tu dah mengalami roham di samping no tahu bersita-sita dengan bahasa mino tahu baik-baik roham itu undang luas baiklah beroham bahasa alusia Ya, satu lagi terakhir, mungkin yang lain silakan. Di Sabang sampai Merauke. Di Sabang sampai Raubang. Iya. Mantap. Iya. Istirahat berat. Latihan seluruhnya. Siap, gerak. Lapor, apel 4 pilar, 3 kecamatan Ciracas, DRT 14, RW 4 Kelurahan Susukan. Siap, laksanakan. Lanjutkan. Indonesia bersatu, hiduplah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Irakas. Maju. Terima kasih. Sudah tepat gerak. Alamin, puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Nikmat silaturahmi, melaksanakan apel 4 pilar, dan kedua tahun 2024. Awal salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita diberikan syafaat sampai yang akhir. Ibu hadir pada malam ini, dan terima kasih atas kehadirannya menghadiri kegiatan apel 4 pilar ini. Pasal Pak Kecam. Kebanyakan di mana tadi? Bengong di Masjid Usfatun dan nungguin besarnya nggak datang-datang. Yang saya hormati Pak PLT Wakil Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Pilih, Tahan, teman dari TNI Polri, dari Satpol PP, punya nggak ada manpolnya. Mana Pak Sugi? Lama-lama bubar ntar deh. Manpol kelurahan semua ini. Kata nggak ada. Kemana dia? Arah nih, kelurahan kecamatan. Dan mitra Babinsa yang saya banggakan, teman-teman dari Damkar, Mas, Dokter Pak ya, nah, Dokter Mas dari Rapi, RW ini, bulan RW ini. Nah, ini apa nih Pak? Pak LMK dan RT Pak RW Banten, bukan PKB Banten ya? BR mana BR? Pak RW kok di sono tuh nyempil tuh? Siapa? Tadi di sana nggak ada di masjid saja. Bukan wilayah siapa, oleh wilayah Pak. Dan teman-teman semua yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Biasanya LMP kemana LMP ini? Kembal nih. India. Dan kita malam ini diberikan rahmat hidayah dan berkah Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. 4 pilar ini, dan juga ini saya ngambil apel yang keberapa ini Pak Sekda untuk udah nah awal bulan kali, tahun kemarin kan udah. Jadi mungkin kegiatan ini bukan apel aja ya, kalau cuma apel aja nanti habis apel tawuran main di sono. Saya harapkan dengan adanya apel ini
mungkin habis apel tidur dulu kali ya. Ntar jam 3 baru bangun lagi. Tawurannya pasti jam 3, jam 4. Orang-orang udah pada ngantuk, dia baru main tuh. Jadi mungkin ini kan yang harus dilakukan antisipasi, yaitu Pak RT mungkin mengimbau kepada orang tua putra-putrinya yang nongkrong biasanya itu kan orangnya itu aja itu. RT dan Pak RW-nya kenal, kalau kenal tolong orang tuanya diajak ngomong. Om kan biasanya itu aja kan Pak RW ya. Ditolong Pak RT yang kenal dengan anak tersebut, orang tuanya dihubungi. Itu sebagai langkah pencegahan atau antisipasi agar supaya orang tuanya mengarahkan anaknya untuk ya paling enggak kan pulang lah. Anak-anak juga pura-pura pulang, ntar lewat pintu mana dia keluar lagi. Juga pernah terjadi sama kita kan, cuman dari zaman dulu kita tawuran nggak pakai celurit, nggak pakai parang. Paling kalau berantem ya tangan kosong dulu kan. Orang kan ngeri bocah-bocah. Kayak anak SD, itu di videonya kan anak kecil-kecil tuh. Tadi saya kesini juga ada anak nongkrong di situ kan. Ya, kayak gitu kan. Tolong Pak RT kan kepada orang tuanya mungkin yang Pak RT kenal, Pak RW kenal, pengertian supaya anaknya diperhatikan sampai dia cari perhatian di jalanan. Bikin tawuran segala itu kan pasti cari perhatian orang. Cara logisnya begitu, jadi mereka di rumah nggak dapat perhatian, akhirnya cari perhatian di jalanan. Ya bisa dibilang hebat gitu kan. Nah ini ya makanya orang tua juga harus paham. Kan putra putrinya saat-saat remaja memang sedang mencari. Kalau bisa diarahkan ke hal yang positif itu akan menjadi baik. Tapi kalau nggak dapat pengarahan ya itu tadi. Coba cari perhatian di jalanan. Viralkan dulu sih kita nggak ada YouTube ya, zaman dulu tawuran paling yang nulis koran. Sekarang kan begitu terjadi tawuran langsung viral kemana-mana tuh. Kemarin juga kejadian yang terakhir di flyover menjadi ya wali kota juga nanya apa sih yang sudah dilakukan oleh kecamatan. Padahal kita udah sering ya apel 4 pilar, Polsek datang ke sekolah, tapi tawuran tetap terjadi. Pasti ada yang salah kan di situ. Tolong Pak RT yang kenal dengan anak-anak yang suka nongkrong, kepada orang tuanya mungkin ya, ngobrol jadi agar supaya mereka perhatikan putra putrinya. Itu tadi biasanya kalau nggak diperhatikan mereka mencari perhatian di tempat-tempat lain. Kami minta perhatian seluruh jagat nasional ya kan melalui diviralkan ke Instagram, YouTube. Kalau dia diarahkan tidak akan seperti itu. Bila perlunya peran orang tua dalam hal pembinaan terhadap putra putrinya agar supaya bisa terarah. Dan daripada itu juga saya minta kepada Satpol PP untuk melakukan patroli di tempat-tempat yang dianggap rawan. Minta tolong unsur samping juga muter bareng. Dan juga ada permintaan dari guru kita yaitu Kiai Jainal
waduk rambutan sering terjadi asusila katanya. Pak RW-nya aja nggak lapor, Pak RT nggak lapor, Pak Kiainya katanya. Jadi tolong nanti biasanya pas tengah-tengah malam didatengin, biasanya malam minggu. Di situ kalau ada agar dibubarkan. Tempat yang dianggap tawuran. Kalau sedikit empannya, jadi harus memang bareng, dan Pak Kapolsek sudah membuat posko di over untuk kita standby di sana. Mungkin jam segini sih nggak ada apa-apa ya. Setelah dini hari, begitu Pak Sadikin ngantuk, baru datang tuh. Mana Pak Sadikin? Ada dia. Dia mana enggak dia? Ini ada. Dua orang nih. Ya Pak Wali kemarin waktu rapat itu supaya FKDM lebih aktif lagi formasi. Jadian ya kan FKDM itu mata telinganya Pak Camat, Pak Lurah kalau di tingkat kecamatan dan kelurahan. Wali mengharapkan peran serta FKDM. Tolong cari dan gali informasi sebelum ada kejadian, bukan kepada teman-teman kita di Polsek maupun di Ramil yang sudah punya kontaknya Pak Danamil atau Pak Kapolsek. Ini Pak Jainal ya, laporkan aja ke Pak Jainal biar Pak Jainal koordinasi lagi dengan kepolisian, jadi bisa cepat diantisipasi. Karena kan ada itu pasti perencanaannya itu dari jam-jam segini. Jadi saya lihat di situ yang pakai kursi roda katanya adminnya, kursi roda aja jadi admin ya. Dari situ tuh nongkrong tuh. Siapa tuh? Saya gituin. Itu Pak yang biasanya itu Pak. Pakai kursi roda, iya dia adminnya katanya. Anak siapa itu? Di admin juga dia, udah pakai kursi roda. Ini nih. Sini Pak. 14.4 Pak. Belum masuk ke gang ini nih, di sini nih duduk-duduk di situ deh. Pak Lurah di sini Pak, ini tempatnya nih katanya. 14.4 Pak. Pakai kursi roda, dari admin kata Pak Lurah. Coba tuh ditanya tuh anak siapa itu. Masih kiyek banget dah. Itulah yang perlu dicari info oleh FKDM. Bukan peran serta FKDM di sini. FKDM kan deteksi dini. Belum terjadi, tolong cari infonya. Bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya di flyover ditongrongin, dia pindah ke tempat lain, dia jibaping ya, Pak Lurah ya. Di tempat situlah yang harus kita kalau ada yang nongkrong, bubarin. Ya kalau mau bubarin ya orang itu banyak, ya jangan bunuh diri juga. Panggil Pak Jainal tuh. Pak bisa mendampingin pada saat kalau anak-anak yang lagi nongkrong. Dan kemarin sudah aman, landai, sekarang meningkat lagi. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, tolong sekali lagi mengimbau orang tua, baik itu anak-anak yang sering nongkrong maupun yang tidak nongkrong, agar supaya selalu perhatikan putra-putrinya, apalagi jam 9, jam 10 udah nggak ada, harusnya dicari. Yang
anak SMP, kecuali dia sudah SMA atau udah kuliah kan sudah bisa membawa diri. Kalau masih SMP ini kan gampang ditarik sono, tarik ke sini. Mungkin sering Pak RT, Pak RW ngingetin kepada orang tuanya, mungkin itu upaya kita untuk mencegah terjadinya kekerasan dan tawuran di wilayah kita. Lagi kepada Pol PP, tolong dilakukan monitor ke tempat-tempat yang sering terjadi kerawanan sosial maupun kriminal. Pula kepada Pak RT, Pak RW, mohon juga mengingatkan kepada warga untuk jaga lingkungannya masing-masing. Amankan lingkungan masing-masing. Jadi tugas Pak Polisi, Pak Tentara, TNI itu semuanya bisa diatasi, dan juga merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan kita. Kecuali memang itu di luar kemampuan kita, baru kita laporkan kepada pihak kepolisian ataupun yang terkait. Jangan sampai kita mengundang orang untuk bisa berbuat jahat di lingkungan kita dengan cara apa ya, kita masing-masing ibu rumah tangga yang punya rumah mengamankan rumahnya masing-masing. Kuncinya di pagar, pagarnya dikunci. Kalau ada pagarnya, kalau nggak ada pagarnya, pintu ke dalamnya dikunci. Orangnya ke belakang, pintunya terbuka lebar, ada orang lewat, mengundang orang mau berbuat jahat. Jadi dari kita juga biasanya itu. Jadi kalau kita motor juga kalau perlu di rantai double. Kita dikunci ini pasrah. Kita harus berusaha untuk mengamankan harta kita masing-masing. Jadi kasih tahu kepada warga agar supaya tetap berhati-hati. Dan itu juga masalah kebakaran. Dan juga jangan sampai warga pasang colokan listrik dan beban yang tidak seimbang. Jadi satu colokan biasanya dibuat tigaan, ada dispenser, ada rice cooker, apalagi TV, airnya apa, panas. Kalau udah panas, slide. Lepas orangnya lagi keluar lagi kan. Jadi kalau kemana-mana tolong dicek, pastikan bahwa rumah kita dalam keadaan aman. Itu biasakan untuk selalu begitu. Jadi kalau kemana-mana kita terbiasa pasti ngecek kondisi baru pergi. Kayak kita pergi rumahnya kebakaran gara-gara konsleting tadi, arus listrik yang kebanyakan beban, mana lagi kabelnya udah tua nggak pernah diganti. Dan seumur rumah itu udah 20 tahun, kampernya juga 20 tahun. Sementara bebannya ditambah terus, jadi akhirnya arusnya itu lancar, dia panas mandek. Paslah kabelnya itu kan terbakar. Nah itu yang sering menyebabkan kebakaran. Itu ada Pak Damkar tuh mungkin itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di lingkungan P04 ini RW-RW yang lain di Kelurahan Susukan kondusif dengan adanya kegiatan apel 4 pilar. Jadi setelah apel ini silakan Bapak Ibu putar ke tempat-tempat tadi yang biasanya dianggap rawan kriminal, rawan asusila. Jadi di Baping, waduk rambutan ya Mas ya. Menjadi atensi Pak Kiai itu di situ. Di Tenggarai ada kegiatan-kegiatan asusila maupun minum-minuman keras di situ.
yang terakhir tentang pelaksanaan pemilu yang mungkin akan berlangsung 10 hari lagi ya. Mohon kepada Pak RT dan warga yang ada agar supaya menghimbau saudaranya, menghimbau warganya Pak RT agar supaya tanggal 14 datang ke TPS, jangan sampai nggak datang. Punya jagoan, kalau kita nggak datang juga percuma. Paling saya doang yang nggak datang, yang lain juga ngomong gitu. Akhirnya nggak ada yang milih lagi. Tahun 2019 kemarin 80% milih ya. Mudah-mudahan di pemilu tahun ini tidak kurang dari itu. Di siapa yang jadi, yaitu sudah legitimasinya sudah kuat. Yang hadir di bawah 50%. Jumlah pemilih yang sekarang ini 200 juta lebih. Pemilih mana ada 100 orang datang, atau 180 juta orang yang datang, nah itu legitimasinya kuat. Itu mohon kepada Pak RT, Pak RW nanti menghimbau warganya agar supaya datang ke TPS, kalau perlu KPPS-nya buat inovasi supaya warga tertarik untuk datang dan mencoblos ke TPS, jangan sampai nggak datang. Nah, ini juga tanggung jawab kita semua untuk mengingatkan kepada teman kita, saudara kita untuk melaksanakan pemilu ini memang tanggal rawan, tanggal 14 ini. Tanggal 8 libur, hari apa itu hari libur tuh? Hari Isra Mi'raj ya. Nah, terus ditambah Jumatnya cuti bersama, Sabtu Minggu libur, nah, Senin libur juga, Jumat kejepit, apa Selasa kejepit, biasanya lanjut tuh orang tuh. 14-nya libur coblosan. Nah, ini menjadi perhatian kita karena banyak mungkin orang akan berlibur. Banyak yang nggak datang ke TPS. Tolong sekali lagi diimbau kepada yang tidak melakukan perjalanan agar supaya dapat memanfaatkan hak pilihnya datang ke TPS. Mungkin hari tanggal 10 kampanye terakhir ya. Itu kampanye terakhir, jadi masih gesekan masih ada. Jadi tolong kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut mendinginkan suasana, jangan sampai ada yang ribut gara-gara beda pilihan. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bisa menjadi penengah di WA Group, apa itu kan makin panas-panasnya nih sekarang nih. Aja yang di share, Bogono lah, si B beginilah. Kampanye sama orang-orang yang sudah punya iman, percuma. Jadi si A sudah punya pilihan, masih aja di-sharing gambar, percuma juga gitu. Jadi biarin aja udah deh. Jangan kampanye sama orang-orang yang sudah punya pilihan, itu nggak akan mengubah pilihan mereka itu. Ada dua jenis manusia, yang satu manusia yang lagi jatuh cinta, yang susah diomongin itu, sama orang yang lagi punya jagoan presiden. Apapun yang diomongin orang tuh nggak akan diterima udah. Nah, imannya udah kuat di situ. Biarin aja orang itu punya pilihan masing-masing. Tetap aja kita bisa menghadapi pemilu ini dengan senyum dan simpatik supaya pemilu bisa berjalan dengan damai dan lancar. Aja yang bisa saya sampaikan. Akan pada namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat. Yang kami hormati Bapak Lurah. Dan dan saya tidak menyebutkan satu persatu peserta apel 4 pilar
tidak bisa mengurangi rasa hormat saya. Kurangi. Yang disebutkan satu-satu akan lebih panjang lagi, kan begitu. Nah, udah kelihatan dari kaki udah goyang-goyang semua. Saya tidak panjang lebar, ya. Panjang itu kasihan. Yang lebar kasihan bapaknya kan gitu. Jadi saya ini saja. Tadi sudah diinikan sama Pak Camat dari mulai tawuran dan pemilu. Nah, saya akan menambahkan lagi, ya, karena saya tugas dan tanggung jawab sebagai pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan ini, wilayah saya punya wilayah Ciracas sekalian dengan Pasar Rebo, jadi 2 kecamatan saya. Saya sekarang di sini akan ya, informasi bahwa negara ini dikatakan situasi ini kalau disebut aman, tapi kalau tidak ya tidak juga. Diibaratkan kita itu api dalam sekam aja kan gitu. Ada bapak-bapak sekalian, pada saat ini memang kita sudah diciptakan ya. Kita menciptakan apel ini untuk menciptakan situasi dan kondisi aman. Dan satu sisi lain, pihak yang lain bagaimana situasi ini tidak aman. Contohnya, ya kan, itu menciptakannya ada tawuran, ada apa kan begitu. Itu merupakan, itu bukan asli ya dikatakan, bukan asli kalau menurut saya ya kan, itu bukan asli anak yang ini kan, pasti ada oknumnya itu yang di ya sesepuhnya di situ. Apakah itu dikatakan yang tertuanya, ya. Karena kemarin kejadian yang di Jagaraksa, pas kebetulan saya di bel malam-malam, ternyata kedapatan sama Koramil Jagaraksa dari SMA Condet, ya kan? Condet nyebrang ke Jagaraksa. Ternyata di Jagaraksa dia mengadakan ini apa namanya itu semacam peloncoan kepada juniornya. Nah, peloncoan kepada juniornya ternyata di situ ketangkap. Ya. Lapor ke saya karena disangkanya saya dan Ramilnya karena di seberangannya. Ternyata Condet itu daerah sananya yang punya Keramat Jati. Saya laporkan ke Keramat Jati juga itu. Ya. Jadi satu sisi bukan ya kan. Ternyata kalau seandainya udah membacok orang itu udah bagus kan gitu. Kalau dulu kan orang itu kalau mabuk, wah udah bagus kan gitu kan. Sekarang lain. Kalau bacok orang, berarti udah jago gitu. Satu sisinya. Sekarang kepada yang punya anak, ya kan, dari SMP atau SMA, tolong dijaga, ya. Karena senior-seniornya itulah yang membawa itu, ya. Membawa masalah itu yang satu. Terus yang kedua, saya indikan lagi masalah medsos, ya sosial. Tolong kepada bapak sekalian, ibu, kita jangan sampaikan namanya itu
menerima sharean dari orang, ya kan, entah itu nggak tahu judulnya, nggak tahu kebenarannya, langsung di-share lagi kan gitu kan. Yang penting, oh ini kelihatan bagus, share. Tentunya itu cuma hanya setengah atau sepotong. Nah gitu. Karena itu akan mengakibatkan ke kita juga, ya, imbasnya ke kita. Karena yang di-share sama kita ke luar, memainkan jari-jari kita itu, kita nggak sadar bahwa sharean itu tidak bisa dihapus. Sharean itu tidak bisa dihapus. Macam WA kita itu walaupun kita udah dihapus, di sana itu tidak bisa dihapus. Itu abadi di servernya itu. Servernya itu di sana itu udah abadi, tidak bisa dihapus. Memang kita dihapus tidak ada, tetapi di sana itu ada, begitu. Tolong kepada yang untuk menyikapi medsos ini, ya, jangan sampaikan kita gampang menge-share, gampang membuat yang aneh-aneh. Ya, gitu lah. Kalau udah tinggal aja lah, kan gitu. Terus yang satu lagi, saya kembali lagi untuk kalau misalnya ada kejadian tawuran atau apa, ya kita jangan bertindak sendiri. Kita minimal ya 5 orang kalau yang ada, kan begitu. Jangan sampaikan gitu tuh pas lagi tawuran kita nyelonong 1 orang, ya udahlah, ya kan, entah kena timbuk atau kena apa, kan gitu kan. Kita menyebutkan hehehe malah balik ke kita, gitu kan, gitu. Baik, udah tinggalkan dulu aja kalau misalnya mas kita cuma sendirian atau 2 orang gitu kan. Karena orang itu, anak itu udah berani kan gitu kan, sudah tidak mengingatkan siapa itu kan gitu. Yang ketiganya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian yang telah melaksanakan apel 4 pilar ini. Semoga menjadi ladang amal buat kita, menciptakan kondisi yang lebih baik, aman, tentram. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danamil. Nah, ini udah jelas tadi Pak Danamil juga pesan kepada kita semua, terus menjaga ketertiban keamanan. Mungkin kan di sini ya, mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Tadi juga udah dikatakan. Kegiatan kita dicatat sebagai ladang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang setimpal. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mubarkan.